Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita kali ini masih melanjutkan kisah Kain dan Habel. Dua bersaudara yang sama-sama datang kepada Tuhan, namun memiliki hati yang berbeda. Mari kita baca Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ketika persembahan Habel diterima dan persembahan Kain tidak diterima, Alkitab berkata, maka sangat marahlah Kain, lalu mukanya muram. Disinilah muncul masalah yang sebenarnya, bukan pada persembahannya, melainkan pada hatinya. Tuhan lalu berbicara kepada Kain dengan penuh kasih dan peringatan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, inilah gambaran yang sangat jelas tentang sifat dosa. Dosa seperti binatang buas yang sedang bersembunyi di depan pintu hati kita, siap menerkam ketika kita lengah. Allah tidak langsung menghukum Kain, tetapi terlebih dahulu memperingatkannya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak ingin siapapun jatuh dalam dosa. Ia rindu agar kita bertobat sebelum terlambat. Namun Kain menolak suara Allah, membiarkan amarahnya tumbuh menjadi iri hati dan akhirnya membunuh saudaranya sendiri. Inilah akibat dari hati yang tidak dijaga. Dosa yang dibiarkan akan selalu berbuah kematian. Saudara, peringatan Allah kepada Kain berlaku juga bagi kita hari ini. Dosa masih mengintip di depan pintu hati setiap manusia dalam bentuk kesombongan, kepahitan, iri hati, hawa nafsu, dan ketidaktaatan. Tetapi kabar baiknya ialah di dalam Kristus kita tidak dibiarkan berjuang sendirian. Melalui Roh Kudus kita diberi kuasa untuk menolak dosa dan hidup dalam kemenangan. Roma 6 ayat 14 berkata, dosa tidak akan berkuasa atas kamu karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Kasih karunia Kristus membuat kita mampu menguasai diri dan menolak godaan dosa. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa darah Yesus yang telah mematahkan belenggu dosa di salib. Kristus adalah teladan dan sumber kemenangan kita. Ia pernah dicobai dalam segala hal, namun tidak berbuat dosa, supaya kita yang lemah mendapatkan kekuatan darinya. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Saudara, menjaga hati adalah bentuk ketaatan yang lahir dari kasih kepada Kristus. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, dosa kehilangan daya tariknya. Tetapi ketika kita jauh dari hadirat-Nya, dosa tampak manis dan mudah menguasai kita. Itulah sebabnya kita perlu berdoa setiap hari seperti Daud. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbauilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 12. Apakah saudara sedang membiarkan dosa mengintip di pintu hati saudara? Apakah saudara sudah menyerahkan hidup saudara kepada Kristus agar Dia memberi kuasa untuk mengalahkan dosa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang penuh kasih dan panjang sabar. Terima kasih karena Engkau selalu memperingatkan kami sebelum kami jatuh. Ampuni bila kami sering menolak suara-Mu
dan membiarkan dosa menguasai hati kami. Tolong kami ya Tuhan, agar melalui Roh Kudus kami mampu menolak godaan dosa dan hidup dalam kemenangan yang Engkau sediakan. Sucikan hati kami, kuatkan iman kami, dan jadikan hidup kami alat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan pemenang atas dosa, kami berdoa. Amin.